Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayuwaidin di 78 Channel. Pada kali ini adalah tahapan lanjutan dari proses pengerjaan simpatika di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ini. Oke, nah setelah sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah melakukan tahapan-tahapan awal ya, mulai dari registrasi PTK misalnya jika ada, mutasi madrasah induk ya, mutasi PTK madrasah induk, kemudian cetak keaktifan diri kartu GTK. Nah, itu ada di video saya sebelumnya. Kemudian update portofolio, dalam hal ini update biodata ya atau S12. Kemudian alih fungsi pendidik, nah, misalnya dari pendidik ke tendik misalnya atau sebaliknya. Kemudian ajuan sekolah non induk. Nah, ini S20. Kalau yang di dinas S28A ya. Nah, kemudian nonaktif PTK ini jika ada. Nah, jika sudah melakukan tahapan-tahapan ini termasuk edit pejabat sekolah jika ada perubahan. Nah, kemudian ini yang video saya sebelumnya itu adalah kelola siswa dan rombal juga ada. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses mengisi jadwal kelas mingguan. Nah, seperti apa? Silakan rekan-rekan loginkan ke akun madrasah ya. Jadi ke akun operator madrasah. Nah, saya di sini akan loginkan. Kita akan lihat dulu di ini ya, di PTK. Oke, jadi sebelum rekan-rekan melakukan proses tambah jam mengajar atau jam mengajar mingguan, pastikan bahwa data guru di sini sudah semuanya aktif ya. Jadi rekan-rekan tinggal dilihat di sini, kecuali yang kepala madrasah. Karena kepala madrasah ini nanti aktifnya itu ketika kita melakukan ajuan S25 ya, atau keaktifan lembaga. Nah, tapi yang guru-guru yang lainnya pastikan bahwa semua guru di sini sudah tercentang berwarna hijau. Bukan hanya guru ya, dan staf juga di sini. Jadi silakan dicek, pastikan bahwa sebelum melakukan ke tahapan berikutnya, ini pastikan bahwa memang sudah melakukan proses aktivasi GTK terlebih dahulu. Oke, nah jadi di sini di data jam pastikan bahwa rekan-rekan sudah mengisi jadwal dan jam kerja GTK di simpatika madrasah. Jadi di sini ada keterangan, silakan masuk ke menu madrasah, kemudian jadwal, kalender akademik, dan klik lihat jam kerja. Jadi kita akan melakukan settingan jam kerja dulu. Kita masuk ke jadwal, kemudian lihat jam kerja. Nah, di sini pastikan rekan-rekan sudah melakukan proses tambah terlebih dahulu. Jadi silahkan setting terlebih dahulu di sini, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Jadi ini adalah tahapan awal yang wajib dilakukan rekan-rekan sebelum melakukan proses input jam mengajar mingguan untuk guru. Oke, saya akan lakukan prosesnya terlebih dahulu. Oke, jadi rekan-rekan tinggal masukkan saja di sini reguler, kemudian jam kerjanya nanti ini otomatis kita akan contohkan di sini 07.00 sampai dengan 14.30 ya, jam kerjanya. Oke, karena ini kalau tidak salah harus 37,5 jam ya per minggu, per pekan. Oke, saya biasanya di copy saja ini biar cepat ya. Jika ini dirasa sudah sesuai, silahkan tinggal diklik simpan. Nah, ini akan otomatis tersimpan di sini. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan jika sudah melakukan setting jam kerja GTK, itu silahkan kembali ke jadwal di sini, lihat jadwal mingguan. Kemudian pilih kelas, misalnya kita ambil kelas 7 ya, di sini. Nah, di sini ada keterangan, silahkan pilih model template jadwal kelas mingguan. Klik pada tombol bergambar untuk memilih model. Nah, karena saya sudah memiliki di semester sebelumnya, jadi ini ada pilihan-pilihan yang pernah saya inputkan ya, jadi di semester-semester sebelumnya. Nah, sebagai contoh kita akan lihat kembali yang 2020 jam mengajar gurunya itu ini, jadi jam mingguannya. Oke, kurikulum K13 ya. Oke, kita akan pilih di sini. Oke, nah jika ada peringatan seperti ini tinggal klik ya. Nah, pastikan bahwa ini sudah sesuai ya. Hari Kamis, Jumat, oke, sesuai, Sabtu, sesuai. Nah, ini yang dipakai, yang akan kita pakai. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah inputkan setiap guru ya.
Jadi misalnya saya yang jelas, yang pasti silakan rekan-rekan persiapkan terlebih dahulu untuk jadwal yang akan kita inputkan ya. Nah, misalnya ini saya akan inputkan jadwal. Saya hanya akan mencontohkan untuk salah satu kelas saja dulu ya. Oke, nah jadi inputkan semua yang ini. Misalnya kalau kelas 7A inputkan mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Oke, nah sebelumnya saya akan inputkan. Nah, contoh cara menginputkannya itu seperti ini. Misalnya, ini kan upacara. Nah, setelah upacara misalnya di sini ada atau huruf K ya, atau kode K. Nano Supriyatna bahasa Sunda. Nanti kita tinggal klik saja di sini. Misalnya bahasa Sunda ini 2 jam. 2 jam pelajaran. Kita lihat di sini mata pelajarannya bahasa Sunda, mulok bahasa Sunda. Kemudian lokasinya kelas 7A misalnya. Pilih guru di sini, silahkan dicari. Oke, Nano misalnya. Kita tinggal klik simpan, ini opsional ya. Jika ada asisten silahkan diisi, kalau tidak ada ini tinggal yang tidaknya saja yang diklik. Oke, kita tinggal klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Oke, yang berikutnya, kemudian ini D ya, kode D. Pipin Puspita Wijaya SKI, 2 jam. Pelajaran SKI lokasi 7A misalnya. Kita tinggal klik simpan saja. Oke, kita sudah. Nah, yang berikutnya, nah ini karena terlalu panjang, jadi saya akan selesaikan dulu ya untuk yang satu kelas ini. Oke, nah ini saya sudah melakukan setting untuk kelas 7 ya. Jadi sudah semua. Nah, berikutnya silakan tinggal lanjut ke kelas 8 dan kelas 9 ya kalau untuk jenjang MTS. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Nah, ini misalnya kelas 8 tadi seperti tadi kita akan atur. Misalnya yang ini yang akan digunakan. Tinggal klik ya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi, di Simpatika ini akan otomatis jika ada guru yang double mengajar, nanti akan ketahuan ya. Misalnya ini Nano atau bahasa Sunda ya. Di kelas 7 itu hari Senin jam pertama jam kedua atau jam kedua jam ketiga karena jam pertamanya upacara. Nah, kita akan inputkan di kelas 8 misalnya. Nah, ini kita akan inputkan atas nama Nano misalnya. Nah, ini akan ketahuan nantinya. Misalnya bahasa Sunda. Nah, ini. Jadi tidak akan muncul foto. Nah, itu cirinya seperti itu. Jika rekan-rekan ketika menginputkan ini tidak muncul foto, berarti itu tandanya ada double ya, atau ada bentrok jam mengajar. Jadi mungkin sudah ada jam mengajar di kelas sebelumnya untuk jam kedua dan jam ketiga ini. Nah, kita akan lihat di kelas 7. Nah, ini. Jadi ini sudah ada. Jadi ketika kita menambahkan di kelas 8, itu nanti tidak akan muncul fotonya. Itu cirinya berarti ini ada jam ganda ya, atau ada jam double, bentrok jam mengajarnya. Oke, nah untuk rekan-rekan mungkin yang dari awal atau belum memiliki settingan jam, pengaturan jam, jadi silahkan, nah ini dilihat jadwal mengajar, kemudian kelas 9 misalnya kita, kelas 9A, nah ini kita misalnya belum memiliki riwayat, atau belum memiliki settingan jam yang sudah sesuai dengan real atau dengan yang akan kita inputkan. Itu rekan-rekan silahkan tinggal gulir ke bawah, di sini ada buat model baru. Jadi silahkan dibuatkan saja modelnya. Misalnya jadwal kelas 9. Kemudian waktu mulainya jam berapa? Silahkan. Nah, ini jika baru mulai ya, jika baru mulai. Tapi ini rata-rata kan ini kita hanya melanjutkan ya. Bukan melanjutkan, jadi ada riwayat yang sebelumnya yang sudah pernah kita setting, terkecuali misalnya jamnya itu berubah total. Nah, kalau berubah total misalnya hari Senin dari 8 jam menjadi
mohon maaf, dari 9 jam menjadi 8 jam misalnya. Ya kita buat tambah model baru seperti ini. Jadi sesuaikan. Oke. Nah, itu adalah tahapan untuk settingan jadwal mingguan ya. Oke, satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, itu pastikan bahwa ketika kita melakukan proses input, nah ini tidak boleh ada yang sampai merah ya. Cirinya kalau ini sampai merah berarti kita sudah melebihi atau tidak sesuai ketentuan. Jadi di sini kalau kita salah input atau misalnya melebihi atau bahkan kurang, nah ini di sini biasanya akan ada. Kita akan lihat info. Nah ini. Jadi infonya ini pastikan bahwa di sini tidak ada merah. Jadi ini sesuai semua. Jadi alokasinya 2 jam, JJM-nya 2 jam misalnya. Jika ada kelebihan nanti akan ada di sini. Nah, maksimum jumlah kelebihan yang diizinkan ini kan 6 ya. Kita tadi sudah menginputkan yang kelas 7. Nah, ini. Jadi sudah selesai. Jadi langkah berikutnya silahkan ini selesaikan sampai ke semua kelas. Jadi itu adalah tutorial untuk cara bagaimana melakukan proses input guru atau input jam mengajar mingguan untuk guru di Simpatika. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.